Orang Batak itu nggak bilang hati-hati di jalan. Nggak ada itu omong begitu. Tapi jaga dirimu baik-baik. Nah, itu kalimat sederhana, bah. Tapi langsung berasa kayak dikasih beban hidup satu koper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas para ketua, ketemu lagi sama awak Dani di channel Kacamata Publik. Nah, saat ini kita akan bahas tentang bagaimana yang orang-orang yang dulunya mudik sekarang pulang kembali lagi ke perantauan. Nah, mudik itu menyenangkan ketua. Tapi yang paling berat itu bukan mudiknya. Yang paling berat itu pulang kembali ke perantauan. Karena pas mudik, kita ini jadi manusia. Utuh, semangat, menggelegar. Karena mau ketemu kerabat di kampung, orang tua di kampung. Tapi pas arus balik, kita ini mirip-mirip paket logistik. Kenapa seperti itu? Pasti ketua penasaran. Nah, sebelum lanjut, seperti biasa ketua, bantu klik tombol subscribe atau follow dan klik tombol like. Terus sebarin video ini agar banyak orang yang mendapatkan informasinya. Begitu ketua, cocok lah itu saya rasa. Gitu. Dan jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai supaya nggak terpotong-potong pemahaman tuh. Kita mulai pembahasannya nih ketua. Hari terakhir mudik itu sunyi biasanya ketua. Bukan karena sepi, tapi karena semua orang pura-pura kuat. Ibu di dapur bilang, makan dulu, ambil lagi nasinya. Padahal tadi udah kenyang. Kita udah makan. Nah, karena tahu nanti di kos yang cuma nunggu mie instan dan harapan palsu, ya kita harus makan lagi lah kalau begitu. Jangan sampai kita kelaparan. Karena kunci hidup ini sebenarnya adalah jangan sampai lapar. Kalau udah lapar, kemana-mana lah itu pikiran kita. Begitu ketua. Nah, orang Batak itu nggak bilang hati-hati di jalan. Nggak ada itu omong begitu. Tapi jaga dirimu baik-baik. Nah, itu kalimat sederhana, bah. Tapi langsung berasa kayak dikasih beban hidup satu koper. Nah, terus ketua balik ke kota itu bawa koper. Isinya apa coba? Makanan, 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 baju dikit, makanan satu RT. Ngeri gak tuh? Jadi makanan tuh hampir seluruhnya isi tas itu. Karena orang tua tuh selalu mikir, di perantauan kau tuh tak baik-baik saja kalau bicara makan. Sengsara kau. Jujurlah kau. Padahal sebenarnya sengsaranya itu karena tanggal 2. Kenapa? Ya biasanya kalau gajiannya di akhir bulan, biasanya tanggal 2 sudah kelar itu. Tak ada lagi sisa-sisanya. Sudah selamat tinggal cinta, kata rekening kita. Dan semua makanan yang dikemas rapi pakai plastik, pakai lakban, pakai doa, itu kayak ngirim bantuan bencana alam ketua. Sudah dikemas begitu. Ini bukan kemudian ingin menghina, bukan,
Tapi ini umumnya realistis yang terjadi. Nah, Ketua, arus balik itu horor. Kenapa awak bilang horor? Tol macet bukan karena mobil, tapi karena pilihan orang yang semua sama. Kenapa libur cepat kali habisnya? Jadi sebenarnya kalau ada usulan atau kemudian ada pengumuman libur ditambah, senang ya mereka itu. Nah, itu juga jadi salah satu istimewanya kita tinggal di Indonesia, Ketua. Banyak kali kalau kita lihat di kalender itu tanggal merahnya berbanding tanggal merah kalau di kalender orang luar negeri. Jadi libur menjadi sesuatu yang dirindukan dan dikejar-kejar sama banyak orang. Ketua, di mobil itu awak diam, bukan capek, tapi lagi update ke mode bertahan hidup. Kemarin jadi raja di rumah. Hari ini ingat, besok kerja langsung mual dan muntah. Jadi mulai lagi transisi, mulai lagi berubah. Nah, perubahan itu pasti tidak mudah. Dari jadi raja sebentar, baru kemudian menjadi lagi kuli, buruh. Itu bahasanya bahasa kasar kali ya. Yang lebih halus, karyawan. Yang banyak kerjanya kadang dibentak-bentak dan sebagainya. Itulah yang jadi penyebab mual dan memuntah itu. Atau bisa jadi bertumpuk pekerjaan itu karena libur. Begitu, Ketua. Nah, begitu sampai kos, awak lihat sunyi. Nggak ada suara opung, nggak ada suara tante, nggak ada suara yang nyuruh nambah. Yang ada cuma bunyi kipas angin yang nyaring dan galon kosong. Awak lihat kamar kos, awak bilang dalam hati, horas kos, kita jumpa lagi di dunia nyata. Nah, kasur tipis, lampu redup, dan sisa rendang yang harus dihemat, itu udah mirip-mirip kayak aset perusahaan. Jadi, Ketua, besoknya buka HP, chat keluarga, ada itu tulisan, sudah sampai, kerja yang rajin ya kau, jangan lupa berdoa. Bah, kenapa pas di kampung kalian gak nyuruh libur 2 bulan sekalian? Jadi tiba-tiba mendadak menjadi bijak. Ayo hidup harus disyukuri katanya. Padahal kemarin masih ngeluh kenapa remote TV selalu hilang. Inilah yang kadang sering terjadi. Sudah jauh baru terasa bijak, tapi ketika dekat tak muncul itu. Begitu juga kadang sama kita, Ketua. Ya, tak perlulah kita pungkiri itu. Ketua, arus balik itu memang berat. Balik dari ramai ke sepi, dari meja makan penuh ke rice cooker yang kosong. Tapi disitulah hidup kita. Merantau, berjuang, supaya nanti pas mudik lagi di periode berikutnya, ditanya kerja di mana, kita bisa jawab, masih hidup bah. Ini sudah prestasi, jadi jangan tanya-tanya soal kerja. Jadi begitulah soal dinamika arus balik dari mudik kemarin. Banyak cerita sebenarnya yang terjadi. Nah, saya yakin ketua-ketua juga banyak cerita menarik soal mudik. Soal kembali dari mudik. Nah, kalau bersedia,
bagi ceritanya di sini. Nah, kita akan coba sampaikan juga ke orang-orang. Beginilah kondisinya. Ada juga cerita yang begini. Ada juga cerita yang begitu. Nah, sehingga semakin memperkaya literasi dan wawasan kita. Dan juga yang paling penting jadi pengalaman. Kalau mudik berikutnya lagi harus seperti apa? Kalau kembali dari kampung di periode berikutnya lagi harus seperti apa? Begitu Ketua, tetap dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, share, sehingga kita bisa bertemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ketua.